Kembali Anda ikuti program khusus 25 tahun Smart FM Network bersama Merawat Asa. Oke, kita lanjutkan kembali ya Smart Listener di 25 tahun Smart FM, merawat asa, konsisten, komitmen, penuh cinta. Oke Pak Eloy, ini sudah semakin seru nih. Makassar dalam beberapa waktu terakhir panas dan itu malah justru menaikkan adrenalin kita di sini sebenarnya ya. Tapi saat ini agak sedikit mendung ya. Pak Eloy tadi sudah berbicara mengenai asa, hubungannya dengan trust, karena menurut Pak Eloy tadi berdasarkan penelitian dari Erik Erikson. Nah, kalau kaitannya dengan teosentrik, dari mana sih bisa mendapatkan asa atau harapan itu, Pak Eloy? Terima kasih. Jadi ini caranya saya diwawancara dulu, baru ke Mbak Mia ya, karena saya mau belajar dari Mbak Mia tadi. Nanti bisa langsung juga ke Mbak Mia nih. Silakan Pak Eloy. Jadi mohon izin Mbak Mia, saya dulu. Iya, silakan. Mbak Ana, terima kasih. Jadi kalau pertanyaannya adalah, sebenarnya yang disebut harapan itu, kalau dikaitkan dengan teosentrik, kepada teman-teman yang baru mendengar istilah teosentrik, maka teos itu artinya Tuhan. Sentrik itu artinya pusat. Ini tidak berbicara mengenai agama, tapi berbicara mengenai spiritual, apapun iman, agama, keyakinan kita. Jadi artinya berpusatnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, berpusatkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka kalau ditanya hubungan harapan dengan teosentrik, maka izin Mbak Ana sebelum saya ke sana, saya sampaikan bahwa memang asa atau harapan itu keniscayaan bagi manusia. Manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa bertahan tanpa memiliki asa. Benar. Ya, bahwa hari esok akan lebih baik. Kita butuh itu untuk bertahan hidup. Bahkan ada semacam kesimpulan, walaupun kesimpulan itu tidak berdasarkan sains, tetapi ini menjadi viral di seluruh dunia bahwa manusia bisa 40 hari tanpa makan. Manusia bisa 4 hari tanpa minum. Manusia bisa 4 menit tanpa bernafas di bawah laut. Tapi tidak bisa 4 detik saja tanpa harapan, manusia mati. Jadi manusia itu membutuhkan asa itu. Nah pertanyaannya, apakah harus ada hubungan antara manusia itu dengan sang pencipta baru dia punya asa? Enggak juga. Karena nyatanya banyak orang-orang yang kita sebut agnostik atau ateis, yaitu orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan sang pencipta itu ada, masih hidup sampai hari ini, masih berkarya sampai hari ini. Kenapa? Karena harapan itu bisa dibangun atas dasar it. It itu apa? Sesuatu yang ada di luar diri dalam bentuk harta, tahta, dan lain-lainnya gitu. Jadi kalau orang berpikir, sekarang kan aku punya kemana-mana nih naik angkutan umum, aku tuh pingin dong punya sepeda motor. Lalu dia berharap bahwa bulan depan dia akan mendapatkan sepeda motor, dia akan berjuang tuh Mbak. Dia akan berjuang. Itulah sebab kalau kita lihat ya, bayangkan 2 orang pekerja, usia sama, sekolah sama, IQ sama, semuanya mirip. Nah ini nanti urusan Mbak Mia nih kalau bicara mengenai karir nih. Jadi bayangkan ada 2 orang pekerja, usianya sama, let's say sama-sama 20 tahun, sekolah sama, sama-sama lulus SMA, IQ-nya sama mirip lah, semuanya mirip. Keduanya bekerja di sebuah pabrik dengan pekerjaan yang sangat melelahkan. Mereka bekerja di ruang kecil, panas, bising, monoton, 12 jam loh per hari loh. Yang berbeda, Mbak Ana, hanya satu. Apa itu? Pemilik pabrik menjanjikan kepada A bahwa di akhir bulan ke-12, berarti 1 tahun kemudian, dia akan diberi imbalan katakanlah 50 juta. Oke, katakanlah 50 juta. Sedangkan B akan diberikan 500 juta.
Wih, beda itu 10 kali bedanya itu. Nah, setelah 2 minggu mereka bekerja di pabrik ini, si A mengeluh kepada si B. Aduh, gua nggak kuat bekerja di sini nih. Si B itu malah bekerja sambil bersiul, Mbak Ana. Apa yang membedakan mereka? Saya ulang lagi ya, usianya sama, sekolahnya sama, IQ-nya sama, semuanya sama. Yang membedakannya hanya apa? Harapannya. Karena si A berharap di 12 bulan ke depan dia dapat 50 juta. Mengenai si B, dia punya harapan dapat 500 juta. Harapan ini membuat mereka menjalani hari-harinya dengan antusiasme dan optimisme dan semangat yang berbeda. Ya, baik. Terima kasih Pak Eloy, luar biasa ya. Ini Siap, saya siap, jadi siap. nggak tahu ngomong apa lagi ini. Ibu Mia nih, tadi itu Iya. sebenarnya menurut Pak Eloy kan asa itu bisa didorong dari apa yang ada di luar kita. Tahun-tahun ini bukan tahun yang mudah ya, Ibu Mia. Banyak yang mungkin sudah kehilangan asa dan mati sebelum waktunya gitu Ya. kan Iya. di masa pandemi ini. Kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Apakah menurut Mbak Mia masih adakah asa di saat itu untuk karir kita sendiri yang sudah hilang, yang mungkin memporak-porandakan semua rencana, cita-cita, dan target, goals, dan lain sebagainya. Ibu Mia, orang hilang pekerjaan itu sepertinya hilang segala-galanya. Nah, itu menurut Bu Mia Iya, gimana baik. Aku pekerjaan dan coba karir? ini dulu ya, coba Iya. menyambung dengan tadi pembahasan Iya. dari Pak Eloy. Pak Eloy tadi Iya. bicaranya adalah harapan. Kalau versi karir itu harapan adalah harus ada pendapatan. Jadi itu dulu tuh, harapan itu nggak cuma sekedar harapan, tapi harus ada pendapatan. Maksudnya pendapatan itu apa? Pendapatan itu tidak sekedar bicaranya rejeki. Harapan itu adalah bagaimana saya mendapatkan pendapatan dari sisi skill saya, knowledge saya bertambah, begitu. Harapan itu membuat saya mendapatkan pendapatan dari sisi networking saya bertambah, gitu. Harapan itu juga membuat pendapatan saya adalah mungkin dari sisi talent saya, attitude saya banyak sekali. Jadi harapan buat Pak Eloy adalah mungkin harapan versinya teosentrik, tapi saya selalu bicaranya singkatan, harus ada pendapatan. Itu dulu. Kalau harapan nggak ada pendapatan, menjadi miss tadi yang Pak Eloy bilang. Kita jadi tidak punya satu goal sendiri gitu ya. Terus mungkin Mbak Ana bilang di era saat ini merawat asa itu seperti apa gitu ya. Jadi memang sebenarnya saya harus bedakan dulu antara kita bekerja dengan berkarir nih, Mbak Ana gitu ya. Kalau bekerja itu kalau saya selalu suka pakai singkatan maksa gitu ya. Kerja itu adalah buat saya keragaman profesi untuk mendapatkan upah kerja. Jadi itu ada bosnya, ada upahnya di situ gitu ya. Jadi ibaratnya kendaraan, pekerjaan itu adalah kendaraan milik orang lain. Begitu. Nah, sementara berkarir itu singkatannya buat saya berkarya tanpa akhir. Nah, berkarya tanpa akhir ini akhirnya tidak lagi istilah bos, tidak ada lagi istilah upah gitu ya. Karena berkarya ini adalah berkarya tanpa akhir itu adalah bagaimana kita melakukan sesuatu untuk mewujudkan cita-cita. Mungkin kembali lagi dengan hope tadi, dengan teorinya dari Pak Eloy gitu ya, bahwa hope ini adalah helping optimism people everywhere gitu. Jadi nggak cuma buat kita sendiri sebenarnya berkarya tadi, terkait dengan hope juga gitu ya. Jadi berkarya tanpa akhir ini seperti hari Kamis ini. Kami optimis dan itu adalah diri kita sendiri gitu ya. Nah, kalau berkarir itu sama kan kalau mungkin Mbak Ana sama Pak Eloy setuju ya, tidak ada perusahaan yang mencari kerjawan dan kerjawati. Yang dicari adalah karyawan dan karyawati. Jadi yang dibutuhkan oleh kita dalam berkarir adalah apa? Berkarya. Kalau misalnya kita dalam sisi berkarir tapi tidak punya karya apa-apa, itu nothing. Pak Eloy misalnya punya karyawan, IP-nya bagus, gitu ya, terus lulusan negeri, semuanya keren gitu, tapi sebenarnya karyanya itu cuma chatting-chatting aja, cuma mengikuti role pekerjaan. Lain dengan mungkin Pak Eloy punya karyawan yang cuma lulus SMA, tapi banyak karya yang bisa lakukan. Gitu. Mungkin simple things aja deh, misalnya dari sisi kertas yang tadinya banyak boros jadi efisiensi. Akhirnya apa? Karirnya bisa jadi yang lebih tinggi siapa? Karena ujung-ujungnya adalah bicaranya karya gitu. Nah, memang kalau bicara karir sama bekerja itu kan kalau bekerja selalu ada upah kerja gitu. Berkarir seringkali dapatnya NATO. Pak Eloy tahu nggak ya? NATO, Mbak Ana? NATO apa? NATO itu seringkali no ampau, thank you only.
Jadi Oke. nggak ada ampaunya gitu ya, nggak ada ampaunya thank you only. Tapi sebenarnya karena kita fokus untuk mencapai cita-cita itu tidak masalah. Tapi kalau kita bekerja nggak ada ampaunya, nggak ada gajinya langsung demo. Ya. Oke, baik. Gaji itu Baik. dikit demo gitu ya. Iya, Itu mungkin perbedaan nih Mbak Ana. Jadi merawat asa itu adalah startnya kembali lagi dari teorinya Pak Elo, startnya dari harapan. Harapannya itu seperti apa? Harapannya itu harus ada pendapatan gitu. Pendapatannya yang kembali lagi tidak sekedar bicaranya uang, nggak hanya bicaranya rezeki. Dan kalau bicara karir, udah bicara kendaraan sendiri pasti banyak tuh pendapatan-pendapatan yang mungkin tanpa kita sadari ternyata banyak kebaikan di situ. Setuju nggak Pak Eloy? Ya. Luar biasa. Ya, baik, Jadi kita break semangat, dulu deh, jadi Ibu Mia. Ya, ada break dulu ya, Ibu Mia ya. Ya, Pak iya, Elo silakan. Break lagi ya, terima kasih. Baik, Smart Listener, jangan lupa untuk kembali mengirimkan jawaban kuis Anda dengan mengetik kuisku spasi 25 tahun, spasi nama, spasi kota, spasi jawaban ke 0811 46 10 11. Pertanyaannya adalah sebutkan 5 makanan terfavorit ya, unggulan teratas di kota Makassar ataupun di Sulawesi Selatan. Kita lanjutkan setelah beberapa pesan berikut ini untuk program khusus 25 tahun Smart FM, merawat asa, konsisten, komitmen, penuh cinta. Be smart with Smart Tetaplah bersama kami dalam program khusus 25 tahun Smart FM Network bersama Merawat Asa. Kami segera kembali untuk Anda. Be smart with Smart FM. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Setiap tahun berganti, ada jutaan resolusi dibuat. Rencana ideal ingin berujung bahagia. Namun hari-hari tetap terasa hampa. Padahal bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Bahagia tak terbatas barang dan rupa. Bahagia tak hanya soal rasa. Bahagia juga tak bicara lembaran kata cinta. Bahagia adalah pilihan. Bahagia adalah tentang makna. Kita harus menemukan kata kuncinya. Kuncinya cuma satu, stay fokus. Mari bersama kami kita lanjutkan cerita bahagia dalam Smart Happiness di Smart FM setiap Jumat jam 7 pagi waktu Indonesia Barat bersama Arfan Pradiansyah, pembicara nasional di bidang leadership and happiness. Disiarkan di 10 kota Smart FM dan jaringan radio Sonora di Indonesia. Ubah kekhawatiran menjadi doa. Mulailah cerita bahagia Anda mulai saat ini. Dan jadilah duta bahagia. Smart FM, Business and Inspiration. Birthday, Smart FM. 25 tahun Smart FM Network, merawat asa. Hello Smart FM Network, saya Sundana Eka Nugraha, pemimpin BNI Wilayah 3 Palembang, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-25. Semoga Smart FM Network semakin jaya dan menjadi radio pilihan yang selalu menyajikan program andalan dan makin disukai para pendengarnya, serta senantiasa dekat di hati masyarakat. Salam sehat dan bahagia selalu dari kami keluarga besar BNI Wilayah 3 Palembang. Kepada seluruh Smart Listener, yuk tetap menjaga protokol kesehatan dan selalu mematuhi 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Smart FM, the spirit of Indonesia. Be smart with Smart FM. BBC Minute. Anisha here, BBC Minute. Gaza has been pounded by another night of airstrikes with more than 100 targets hit by Israeli planes and drones. Palestinian militants responded with rockets. This comes despite reports of an imminent ceasefire. In coronavirus news, Vietnam's government has announced it's setting up a fund worth around $1.1 billion to acquire another 150 million vaccine jabs. The country has so far received around 2.6 million doses, mostly through the COVAX sharing scheme. Some grim news from Guatemala, where police say at least 4 prisoners have been
killed and decapitated during a riot in a prison in the west of the country. Next, a new study has found that invasive species of weeds, insects, and worms are costing the African agriculture industry more than $3.5 trillion a year. Researchers based in Ghana, Kenya, Britain, and Switzerland identified Nigeria as the worst affected country. And LeBron James, the top worldwide trend, the basketball megastar, was the key man once again as the LA Lakers beat the Golden State Warriors to reach the NBA playoffs. Yo, 729 G. Minute. From Smart FM. Happy birthday, Smart FM. Kembali Anda ikuti program khusus 25 tahun Smart FM Network bersama Merawat Asa. Ya baik, Smart Listener, kita lanjutkan lagi. Ini sudah sesi yang ketiga ya, 25 tahun Smart FM Merawat Asa, konsisten komitmen, penuh cinta, merangkai suara, merangkul Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan program khusus 25 tahun Smart FM Network ini. Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan, kuisnya ya dari sekarang dikirimkan ke 0811 46 10 11. Kuisnya dengan mengirimkan ketiknya kuisku spasi 25 tahun, spasi nama, spasi kota, spasi jawaban. Pertanyaannya adalah sebutkan 5 makanan terfavorit di Kota Makassar atau Sulawesi Selatan. Saya masih dengan Kak Eloisa Luko dan Ibu Mia Marian. Ini tadi sudah sambung menyambung nih. Tema kita sebenarnya adalah Infinite Games dan virus corona ya. Jadi memang ini seharusnya di 2 tahun ini menjadi kelas yang luar biasa buat kita semuanya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini dengan adanya virus corona ya. Dengan semuanya sudah berbalik ya 1000% terporak-porandakan, tapi ini adalah kesempatan kita menata kembali masa depan. Dan ini tentang merawat asa sudah disambung tadi dari Ibu Mia, gimana asa itu hubungannya dengan pendapatan. Pak Eloy juga sebenarnya itu menyambung apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Eloy. Jadi saya kembali lagi nih ke Pak Eloy. Kalau tadi kan menurut Ibu Mia asa itu hubungannya dengan pendapatan. Nah, sekarang ini kan ada banyak potensi sebenarnya yang akan bisa menggerus asa kita ya dengan kejadian-kejadian yang ada sekarang ini. Jadi apa yang harus diwaspadai nih Pak Eloy agar tidak semakin tergerus asa di tengah semua keterbatasan yang ada saat ini? Wow, yes, saya kira yang perlu kita waspadai adalah kelelahan dan pada akhirnya keputusasaan. Kenapa? Karena begini Mbak Ana, di dalam buku terbaru saya, di bab yang ke-14, saya ada menuliskan mengenai asa ini. Tetapi asa ada hubungannya dengan kepuasan batin. Ya. Jadi hope and satisfaction. Nggak usahlah kita berbicara mengenai kepuasan batin. Ini berbicara mengenai kebutuhan sehari-hari saja. Itu banyak di antara saudara-saudara kita yang sekarang sedang bergulat begitu beratnya. Kenapa? Karena memang inilah kondisi dunia saat ini. Kalau kita kembali kepada sebelum pandemi, itu kita baru mulai mencoba mengerti bagaimana sih kita sebagai perusahaan itu bisa mengelola karyawan-karyawati kita yang ada gap antara millennials dengan Gen X dan baby boomers. Banyak klien-klien kami yang itu pun kita lagi bergulat. Belum selesai itu kita menghadapi yang namanya perang dagang Amerika dan China. Dan dampaknya pada ekonomi kita. Belum bisa kita mengerti dan bisa mensiasatinya, kita ketemu yang namanya COVID. Belum selesai dengan COVID, kita bertemu dengan artificial intelligence. Belum kita mengerti apa itu AI, kita ketemu dengan VR, virtual reality. Begitu banyak dan sekarang perang terjadi. So, itulah sebab kalau ditanya apakah orang bisa berharap? Bisa. Tetapi pertanyaannya harapannya di mana atau kepada siapa? Karena di tengah-tengah kondisi yang begitu itu tadi kompleks banget, nah disitulah kenapa akhirnya saya mengembangkan theocentric motivation and leadership. Bahwa manusia janganlah berharap
pada kekuatan diri sendiri, kekayaan, ketenaran, karena ini terlalu berat untuk dihadapi sendirian. Jadi itu saya kira yang perlu dipikirkan Mbak Ana, bahwa kelelahan tadi itu loh. Dan ini juga semua pemilik perusahaan juga lagi kelelahan. Bagaimana bisa memotivasi karyawan-karyawati? Ini sudah masuk di tahun yang kedua loh. It's so hard. It's so hard. Nah, pertanyaannya adalah terus masih gimana? Itulah kenapa Smart FM hadir. Ya. Siap. Oke, siap. Ke Mbak Mia ya. Mbak, ini kan di tengah keterbatasan, balik lagi ya, tadi Pak Eloy sudah mengatakan ya harus jelas dulu nih harapannya, harapan apa ya, karena semua pada lelah sebenarnya di 2 tahun menghadapi COVID yang tidak pergi-pergi begini. Banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami krisis dan lain sebagainya. Tapi kalau tadi menurut Mbak Mia bahwa pekerjaan dan karir sebenarnya 2 hal yang berbeda ya. Kalau kita berharap pada pekerjaan, pasti sudah kehilangan asa dong ya. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan tahun ini. Nah, itu bagaimana Mbak Mia? Di kondisi ini orang sudah mulai kehilangan asa sebenarnya ya, karena kehilangan pekerjaan. Iya, saya menyambung lagi dengan Pak Elo tadi mengenai kelelahan gitu ya. Kalau versinya saya, asa itu adalah rasa dari setiap jiwa gitu. Jadi kalau bicara kelelahan dan rasa setiap jiwa, saya ibaratkan tuh seperti kita ketemu orang yang lagi mengantuk, menguap. Kalau nggak, kayaknya kalau saya lagi menguap, Pak Eloy lagi semangat, kira-kira Pak Eloy ikut menguap nggak ya? Ikut menguap karena ketularan gitu ya. Karena menguap itu ketularan, dan menguap itu adalah salah satu habit yang tidak bisa diperbaiki. Jadi supaya tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu, jadi kita harus baru gitu. Jadi kita tidak bisa menghilangkan habit lama, tapi gimana caranya kita menciptakan habit baru, misalnya dengan berkumpul dengan orang-orang yang masih memiliki semangat, yang masih memiliki harapan di era pandemi saat ini, yang tadi Pak Elo bilang adanya artificial intelligence, perdagangan Amerika, Cina, dan banyak lagi disruption yang lain gitu ya. Terus juga sebenarnya sekarang ini eranya Pak Elo sudah lagi bukannya sumber daya manusia, tapi SDM-nya sekarang adalah sumber daya mental. Bagaimana kita yang tadinya semuanya pekerjaan dilakukan oleh SDM, oleh manusia, tapi sekarang enggak, kita lakukan sendiri. Kita bisa lakukan sendiri karena ada 5M tadi ya, menjauhi kerumunan, dan sekarang kan memang semuanya work from home, itu lebih safe gitu ya. Jadi memang sumber daya mental ini adalah yang membuat kita harus terus merawat asa gitu. Jadi gimana caranya merawat asa yang tadi saya bilang, kita harus bisa membutuhkan habit baru, jadi ada semangat bertumbuh, growth mindset gitu ya. Jadi corona ini semua banyak yang baperan. Tadi mungkin Pak Elo bilang banyak perusahaan-perusahaan baper gitu ya, bawa perasaan, tapi ada juga yang growth mindset, bapernya bawa perubahan. Ya, banyak di luar sana yang pada kecewa dengan eranya artificial intelligence, di mana semua SDM berkompetisi dengan robot gitu ya. Semua banyak yang kecewa, tapi ada lagi yang kecewa, yang satu yang growth mindset kembali ceria wajahnya, gitu ya. Sama-sama kecewa, tapi mindsetnya beda, pola pikirnya beda, gitu. Ternyata pola pikir itu berkaitan juga dengan hormon, gitu. Hormon yang kortisol, yang kalau kita pakai sol sepatu, anggap aja sol sepatu kita jadi mudah tertekan, gitu ya, mudah stres. Tapi kalau kita gunakan pola pikirnya hormon tadi adalah ke dopamin. Hormon dopamin itu ingat aja hormon yang membuat kita banyak vitamin. Jadi peristiwa corona ini adalah vitamin buat kita, di mana ini adalah suatu tantangan. Gitu. Setuju nggak Pak Eloy? Kalau misalnya semakin kita susah, itu adalah semakin kita bertumbuh. Iya nggak? Nah, biasanya kalau berkat tantangan itu berbanding lurus dengan tentengan. Dan kalau udah tentengan, nanti ujung-ujungnya jadi rantangan. Gitu. Jadi happy kan? Jadi dengan adanya corona itu korbannya di mana-mana kalau bicara fixed mindset, tapi kalau bicara growth mindset, corona ini kompaknya di mana-mana. Setuju nggak? Dengan adanya saya dengan sama Pak Eloy bertahun-tahun, saya sampai 5 tahun di Smart FM, baru sekarang 1 frame. Ini berkat apa? Berkat Mbak Corona tadi. Gitu. Jadi kembali lagi bicaranya adalah
bagaimana kita menyikapi sesuatu. Tadi mungkin Pak Elo juga bicara adalah ada 2 karyawan, akhirnya ujung-ujungnya gimana kita meresponnya gitu. Oke. Begitu Mbak Ana, semoga menjawab. Wow, luar biasa nih, luar biasa ya Pak Elo, Ibu Mia. Baper boleh dong ya bawa perubahan ya, Betul. jangan bawa perasaan. Nanti jadi tantangan, rantangan ya. Jadi. Iya. Oke, kita harus break lagi nih, sayang banget nih Ibu Mia, Pak Elo ya. Break lagi, Smart Listener, jangan kemana-mana. Kita masih akan terus melanjutkan perbincangan dalam sesi yang luar biasa bersama Pak Eloy Zaluko dan Ibu Mia ini yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya di 25 tahun Smart FM merawat asa, konsisten, komitmen, penuh cinta. Be smart with Smart FM. Tetaplah bersama kami dalam program khusus 25 tahun Smart FM Network bersama merawat asa. Kami segera kembali untuk Anda. Be smart with Smart FM. This is Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network. Kami hadir bukan sekedar menghibur, kami hadirkan berbagai program berkualitas. But we call it smart. Dolar Amerika, kurs beli 13.335. Orang melihat aparat pajak itu kayak melihat polisi. Financial Wisdom. Agar bisnis dan karir Anda berkembang, serta melaju seiring perkembangan zaman. Yang dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri. Betul, saya adalah orang yang melayani Anda, tapi Anda bukan bos saya. Selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Kita melewati fase-fase kehidupan dengan respon yang benar, sehingga lahir yang namanya kualitas. Kami hadir untuk Anda, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Kami hadir untuk Anda agar karir dan bisnis Anda menjadi yang terbaik. Segera hubungi kami di 021 6343417 atau email promo.smartfm@gmail.com. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network. Menjadi pribadi smart itu harus, bukan hanya untuk memenangkan persaingan. Smart person juga berarti menjadi pribadi yang mampu menggunakan dan memaksimalkan teknologi untuk kemajuan di berbagai bidang tanpa kehilangan jati diri sebagai manusia. Atau justru dikendalikan kemajuan teknologi, menghabiskan berjam-jam waktu dengan teknologi tapi tak bisa mengendalikan diri. Joy of missing out adalah ketika seseorang lebih mementingkan kebutuhan dirinya sendiri dan dia tidak akan takut ketinggalan tren. Dapatkan insight bagaimana tetap menjadi manusia utuh di tengah kemajuan teknologi yang menggila. Bersama Daniel Philly, Digipreneur pembelajaran berbasis kompetensi setiap Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat, disiarkan di 10 kota Smart FM, Jakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Smart Digital, be smart and be human being. Sayangi dan cerdaskan anak tanpa gadget. Smart FM, Business and Inspiration. Tahukah Anda, tidak ada yang kebetulan di dunia. Meski kita belum tahu alasannya, semua hal terjadi karena alasan. Mari bersama kami melihat segala peristiwa dan kejadian dengan sudut pandang berbeda di Negeri Sketsa. Aku korupsi, Bapak pasti akan mendapat bagiannya toh. Bincang menarik tokoh-tokoh Negeri Sketsa. Bo, hati-hati. Bukan heboh Pak Bijak, ini malah sudah pecah. Bincang Sketsa mendorong kita menjadi lebih dan bijaksana menyikapi segala yang terjadi. Loh, kalau tak kebagian, lalu oposisi. Pastikan Anda menyimak Sketsa setiap hari Senin hingga Jumat di Smart FM dalam program Smart Morning Post jam 6 pagi waktu Indonesia Barat dan di jam-jam terbaik Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM Jakarta. Happy birthday, Smart FM.
Kembali Anda ikuti program khusus 25 tahun Smart FM Network bersama Merawat Asa. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah masuk sesi terakhir. Wah, sayang sekali ya. Ini tidak terasa waktunya, Pak Eloy. Banyak banget yang udah masuk. Terima kasih. Bahkan ada yang bertanya juga sebenarnya, meskipun kami sebenarnya ini saat ini tidak memiliki cukup waktu ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, Smart Listener. Nanti ketemu langsung dengan Pak Eloy melalui Smart FM Makassar di setiap Senin. Jam 8 Wita dan Ibu Mia jam 11 Wita ya setiap Senin. Jadi di sana nanti bisa curhat-curhat deh dengan Pak Eloy ya. Kalau hari ini mohon maaf sekali karena rangkaian talkshow di 25 tahun Smart FM ini sangat padat. Jadi ya memang kita hanya memberikan sesi khusus langsung untuk Pak Eloy dan Ibu Mia saja dulu ya. Pertanyaan-pertanyaan nanti deh gitu. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah mengirimkan pertanyaan jawaban. Wah, banyak banget nih dari seluruh Indonesia, dari kabupaten-kabupaten di luar kota Makassar juga banyak yang masuk. Dari Jakarta, wah pasti pada rindu nih dengan makanan Makassar ya. Jadi pada banyak yang masuk untuk jawabannya. Sekali lagi kami tunggu di 0811 46 10 11. Pertanyaannya adalah sebutkan 5 makanan terfavorit dari kota Makassar. Kuisku spasi 25 tahun, spasi nama, spasi kota, spasi jawaban. Sekali lagi kirim ke 0811 46 10 11. Lanjut Pak Eloy ya dan Ibu Mia nih. Jadi semua tadi sudah menjelaskan bagaimana sih harusnya merawat asa. Asa itu dari mana saja datangnya? Masih adakah asa kita di tahun-tahun yang penuh keterbatasan ini, bukan tahun-tahun yang mudah sebenarnya. Nah, saya kembali lagi ke Pak Eloy, tadi sudah menjelaskan apa sih yang harus kita waspadai biar hal-hal yang nanti akan menggerus asa kita gitu. Nah, sekarang kembali lagi nih ke teori atau sudut pandang teosentrik mungkin ya, karena ini waktunya tersisa beberapa menit lagi sih Pak Eloy, sayang sekali ini. Tipsnya untuk bisa merawat asa. Aduh, gimana? Iya, tinggal berapa menit. Saya juga baru mulai senang-senangnya lagi nih dengerin. Ini banyak kosakata dan singkatan-singkatan. Aduh, luar biasa. Ya. Ampun. Nanti disambung Senin Pak Eloy ya. Disambung Senin. Baik. Jadi Mbak Ana, apa yang menjadi tips dari saya adalah yang pertama, kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Jadi fokusnya pada harapan bahwa we can make it. Kita bisa melewati semua ini, ya kan? Dan karena itu ingat-ingat saja yang namanya jeruk. Semua pendengar setelah acara ini cari jeruk. Lalu jeruknya dibelah 2, kemudian diperas. Waktu jeruk diperas, yang keluar pasti bukan air kelapa, bukan. Pasti yang keluar adalah air jeruk. Kenapa Mbak Ana? Karena teorinya begini, apa yang ada di dalam, itulah yang keluar. Apa yang ada di dalam, itulah yang keluar. Jadi tekanan, disruption, masalah ekonomi, masalah kesehatan, bahkan kehilangan orang yang kita cintai sekalipun, semua itu hadir untuk menunjukkan yang ada di dalam diri kita apa. Kalau yang ada di dalam adalah asa, harapan yang dibangun atas dasar harapan yang tepat, maka ketika diperes, yang terjadi dia bukan menyalahkan orang lain, bukan mencari kambing hitam, bukan mencelakan Tuhan, tetapi dia persis seperti tadi disampaikan oleh Mbak Mia, ini waktunya untuk kita menjadi lebih tangguh, waktunya untuk kita menjadi bertumbuh. Dan yang terakhir dari saya adalah disorder love. Disorder love. Saya punya satu guru C.S. Lewis namanya, dan beliau mengatakan, sebetulnya kehilangan asa atau ketidakpuasan dalam hati manusia itu disebabkan oleh apa? Karena kesalahan dalam urutan cintanya. Dan COVID-19 bersama dengan seluruh tantangannya, itu sedang menguji cinta kita, urutannya benar atau tidak. Jadi bagi teman-teman yang urutannya adalah harta dan tahta, siap-siap engkau pasti kecewa. Kenapa? Karena kalau engkau tidak kehilangan saat ini, engkau bisa kehilangan esok hari. Kenapa? Karena memang itu tidak abadi sih. Jadi mari cintanya itu adalah apapun iman keyakinannya adalah kepada Tuhan Sang Pencipta. Jadi harusnya ini momen-momen untuk apa?
Know your God and know yourself. Apapun iman keyakinan Anda. Kenal. Dan sebagai penutup, if you know your God, kalau engkau mengenal Tuhanmu, engkau akhirnya harusnya tahu. Ini kalimatnya. He created you to love you. Bahwa Allah itu, Tuhan itu menciptakanmu untuk mencintaimu. Bahkan di tengah-tengah kondisi apapun, pegang itu saja. Bahwa Tuhan mencintaiku, dan kalau Dia mencintaiku, segalanya akan baik-baik saja. Yang penting aku jalankan bagianku. Apa itu? Tekun, berikan yang terbaik setiap waktu. Terima kasih banyak. Oke, Mbak Mia, singkat Mbak Mia, nih waktunya udah mau habis nih, mungkin 2 menit ya, Mbak Mia. 2 menit ya, saya bilang menyambung Pak Eloy tadi, apa yang ada di dalam diri itu yang keluar. Mungkin kita sering-sering mau ketemu sama Pak Suheri. Dengan eranya corona suka heboh sendiri atau suka hebatkan diri gitu ya. Jadi pastikan start yourself, prove yourself jadi prove yourself to yourself, not others. Be expert in your field and career is follow you. Gitu. Cukup ya 2 menit. Jadi Pak Eloy ini kemana fokus, energi mengikuti ya. Kemana fokus mengalir, energi mengikuti bersama Pak Heri. Pak Heri hebatkan diri atau heboh sendiri? Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Mia waktunya. Terima kasih Mbak Anda. Terima kasih Pak Eloy. Pak Eloy sehat selalu Pak Eloy. Ya, sampai ketemu di hari Senin lagi ya. Terima kasih. Salam sehat. Dadah. Ya, sehat semuanya. Ya. Baik. Smart Listener, demikian sesi kami di 25 tahun Smart FM merawat asa, konsisten, komitmen, penuh cinta dengan Bapak Eloy Zaluku dan Ibu Mia Marian. Terima kasih luar biasa semuanya, responnya ada ratusan WhatsApp yang masuk, pertanyaan kepada Pak Eloy ya dan juga Ibu Mia sayang sekali tidak bisa kami